warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dewi Marta Indria, dosen prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, yaitu mata kuliah Kesehatan Masyarakat 1 dengan kode mata kuliah JAK 16. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari CPL sikap, yaitu mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sikap profesional yang luhur, serta mampu menginternalisasi 10 karakter dokter muslim. CPL keterampilan umum yang pertama, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran. Yang kedua, melakukan penelitian dan penulisan ilmiah dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, mampu melakukan evaluasi diri dan melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. CPL keterampilan khusus dari mata kuliah ini yaitu mampu mengaplikasikan ilmu kedokteran dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi pada bidang kedokteran untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensinya. CPL pengetahuan dari mata kuliah ini yaitu mampu menguasai konsep teori ilmu kedokteran dalam memformulasikan penyelesaian masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif sesuai dengan kompetensinya. CPL tersebut kemudian diturunkan dalam 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, memahami peran dan fungsi dokter sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, memahami masalah kesehatan yang ditinjau dari perspektif sosial dalam tatanan sistem kesehatan nasional dan perspektif isu global secara komprehensif sesuai dengan perkembangan pembangunan kesehatan nasional. Yang ketiga, memahami masalah kesehatan dan cara pemecahannya yang dapat memperkaya wawasan keilmuan dan mendukung pengembangan karir sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, memahami pengelolaan pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat di pelayanan kesehatan primer secara holistik, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan secara profesional. Yang kelima, memahami perencanaan program promosi kesehatan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, memahami data-data kesehatan, argumen, dan bukti secara ilmiah, serta mampu menarik kesimpulan ilmiah dengan menggunakan pendekatan biostatistika dan epidemiologi kesehatan. Pokok bahasan yang dipelajari pada mata kuliah ini mulai dari 1. Prinsip dasar kesehatan masyarakat. 2. Konsep sehat dan sakit serta hierarki pencegahan. 3. Pembangunan kesehatan dan kebijakan kesehatan masyarakat di Indonesia. 4. Sistem kesehatan nasional. 5. Promosi dan pendidikan kesehatan. 6. Pembentukan perilaku kesehatan. 7. Antropologi dan sosial medicine. 8. Kesehatan lingkungan. 9. Komunikasi massa. 10. Biostatistika kesehatan. Dan yang terakhir, epidemiologi kesehatan. Kegiatan penugasan di dalam mata kuliah ini berupa tugas terstruktur analisa kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia, fokus group discussion dengan menggunakan modul epidemiologi seri 1-3, project based learning dengan pembuatan video promosi kesehatan. Mata kuliah ini juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran berbasis Google Classroom sebagai salah satu model pembelajaran interaktif. Penggunaan aplikasi pembelajaran ini digunakan untuk membagikan materi perkuliahan,
berdiskusi, membagikan modul tugas dan panduan penugasan, termasuk juga untuk mengumpulkan tugas dan kuis dari perkuliahan. Cuplikan kegiatan perkuliahan yang akan disajikan dalam video ini merupakan kuliah dari pertemuan pertama mata kuliah Kesehatan Masyarakat 1, yaitu mengenai prinsip dasar kesehatan masyarakat. Kemampuan akhir atau sub-CPMK yang diharapkan dari pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar kesehatan masyarakat dan masalah kesehatan di masyarakat. Adapun bahan kajian yang digunakan dalam perkuliahan pada pertemuan pertama ini mulai dari sejarah kesehatan masyarakat, definisi kesehatan masyarakat, perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dan di dunia, serta definisi dan ruang lingkup kesehatan masyarakat. Metode pembelajaran yang diberikan dalam bentuk kuliah ceramah serta diskusi interaktif. Waktu pelaksanaan pembelajaran adalah 100 menit. Sebelum perkuliahan dilaksanakan, mahasiswa telah diberikan materi pre-lecture dalam bentuk materi kuliah yang telah dibagikan di Google Classroom beberapa hari sebelum kegiatan perkuliahan dilaksanakan. Selain itu, mahasiswa juga telah diberikan link video pembelajaran yang telah diunggah di kanal YouTube dosen. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembelajaran aktif dari mahasiswa. Sehingga pada saat pelaksanaan perkuliahan di kelas, metode pembelajaran akan lebih diutamakan dalam bentuk diskusi interaktif. Evaluasi hasil pembelajaran dari perkuliahan pada pertemuan pertama ini akan dilakukan dalam bentuk take-home assignment. Take-home assignment-nya berupa pembuatan video opini mengenai permasalahan kesehatan masyarakat yang terkini dan bagaimana mahasiswa kedokteran dapat berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan kesehatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut merupakan cuplikan dari pembelajaran yang disampaikan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya kamarnya mana kalau masih ya. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Saya akan ada bersama kalian 2 kali 100 menit siang-siang. Semoga nggak sama ngantuknya dengan pas ngeliat video saya di YouTube ya. Kebetulan semua. Karena saya lihat jumlah viewsnya nggak sebanding antara part 1, 2, sama 3. Kemungkinan yang dilihat cuma part 1, part 2-nya tidur, part 3-nya awal tidur, terus langsung bangun lagi gitu ya. Mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Cuman saya mau tahu, sudah lihat semua atau belum? Ada yang belum lihat? Kalau ada yang belum lihat hari ini rugi. Soalnya saya tidak akan memberikan kuliah apa-apa karena hari ini semua murni kalian yang diskusi. Kan kemarin saya sudah bilang ya di WA ya. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah lihat angkat tangan? Cuma 1? Loh, kalau nggak lihat nggak ada yang angkat tangan. Kalau lihat juga nggak ada yang angkat tangan. Kalau saya nyuruh yang nggak lihat angkat tangan, pasti nggak ada yang mau angkat tangan, karena kan pasti ketahuan. Nah, sekarang saya tanya yang sudah lihat angkat tangan. Full? 3 part? Enggak, cuma part berapa? 2, 3, 1, 2. Oh, full. Ada yang full? Full. Oh, part 1 saja. Oh, 1, 2, 3 full. Siapa lagi? 4 orang? 5 orang? Oke, saya hak lihatin nggak sampai 50%, nggak ada yang lihat sampai selesai, bahkan mungkin hanya 10% sampai 20%, karena itu selalu yang terjadi pada tiap tahunnya. Kalau saya ngasih kuliah ini, pasti yang melihat video cuma sedikit. Saya nggak nyari views ya di YouTube saya nggak saya monetize, jadi saya cuma taruh aja kuliah saya taruh di situ biar apa? 1, hari ini kalian akan kuliah tentang pengantar kesehatan masyarakat. Nah, saya ingin merubah sedikit paradigma atau persepsi kalian ketika menghadapi kesehatan masyarakat. Karena biasanya pada kebanyakan mahasiswa itu akan menganggap bahwa kesehatan masyarakat itu adalah sesuatu yang membosankan.
kayak nggak penting, terus ngapain sih belajar ini gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi saya pingin kalian melihat kesehatan masyarakat itu sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ternyata justru menarik, dan itu yang akan mendorong kalian bagaimana kemudian kalian bisa memberikan banyak hal gitu yang berkontribusi gitu ya. Karena sebagai seorang dokter kan kita nggak cuman kita berangkat ke praktekan gitu ya, mungkin ke rumah sakit atau ke klinik, habis itu kita periksa pasien, habis itu pulang selesai, kan enggak ya. Harapannya kita juga bisa peka terhadap kondisi masyarakat sekitar, dan harapannya juga kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan status kesehatan atau kualitas kesehatan masyarakat. Saya ingin tahu dong, apa sih yang kalian pahami tentang makna sehat? Karena di sini pasti kita akan berbicara kalau kesehatan masyarakat itu depannya ada kata kesehatan, sehat. Yuk, hari ini karena saya biasanya random ya, hari ini yang beruntung adalah yang berpakaian atau berjilbab berwarna biru atau biru muda. Jadi saya persilahkan Mas. Menurut saya sehat itu ketika kondisi tubuh bukan hanya fisik maupun mental tapi juga sosial itu dalam keadaan sempurna, dokter, atau Oke, kondisi tubuh tidak hanya fisik tapi mental dan sosial itu juga baik gitu. Oke. Sebelah kanan. Oke, terima kasih. Dua penjelasan dari temanmu tadi sebenarnya saling melengkapi. Kalau tadi temanmu yang laki-laki di sana bilang bahwa sehat itu berarti kondisinya prima. Primanya tidak hanya dari segi fisik atau biologis, tapi juga dari segi mental dan sosial. Kalau dari mbaknya bilang tadi dilengkapi, kalau sudah sehat prima dari segi fisik, biologis, jadi psikologis sama sosial juga harus bisa tetap produktif. Pertanyaan saya, hari ini kalian semua sehat? Oh, kenapa deh? Oh, hari ini merasa tidak sehat? Oh, sehat. Mental health saya nggak sehat nih, Dok. Kenapa deh? Akhir bulan, Dok, ya, akhir bulan. Terus saya pengen pulang, soalnya mau weekend, tapi ternyata nggak bisa. Kamu bisa pulang ke dalam weekend? Oh, Mata dari mana? Oh, jadi nggak usah, nggak mungkin ya, nggak mungkin juga pulang. Terlalu tinggi kosnya pulang kalau akhir tahun tiketnya. Atau pengen pulang? Atau sudah beli tiket? Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Pintar berarti bapak ibunya ya, nggak boleh pulang, pulang aja gitu di tanah perantauan. Oke, berarti sehat tidak cuma berbicara urusan orang itu ternyata memang dia sehat secara biologis, fisik dan mental, tapi juga bagaimana orang tersebut kalau dia sudah merasa sehat dari 3 komponen tadi, biologis, psikologis, dan sosial, maka dia bisa tetap produktif. Karena ada ya orang yang dari 3 komponen tadi sehat, tapi ternyata dia nggak produktif. Siapa? Ya mungkin kadang-kadang saya kayak gitu ya. Rasanya fisik saya sehat, psikologis saya sehat, mental saya sehat, tapi ternyata saya mageran gitu ya, nggak bisa produktif ya. Oke, berikutnya, kalau kita bicara tadi kan sudah tuh kesehatan plus masyarakat, berarti sehat, berarti kita bicara tentang kondisi prima dari biologis, psikologis dan sosial. Kalau masyarakat sendiri apa, Mas? Ya, batik depan. Menurut pendapat saya, masyarakat itu suatu kelompok orang yang dalam suatu daerah. Suatu kelompok orang yang ada di suatu daerah, oke. Ada lagi? Cuman itu aja, oke. Berarti tadi menurut temanmu masyarakat itu adalah sekelompok orang yang ada di dalam suatu daerah atau satu tempat, satu lokasi tertentu, gitu. Kalau menurut Mbak yang sebelah kanan, Mbak jilbab biru belakang baris keempat. Ya, masyarakat apa Mbak menurut Mbak? Sekumpulan orang dengan latar belakang yang sama dari segi etnis, agama, terus ada lagi? Etnis sama agamanya harus sama? Tidak, berarti etnis yang berbeda, agama yang berbeda masih bisa tetap disebut sebagai masyarakat.
yang mau menambahkan, mungkin saya persilakan aja, nggak usah si baju biru atau jilbab biru hari ini gitu. Mungkin kalau kita lihat seperti sekarang, kalau kita tinggal di kota besar gitu ya, misalnya tinggal di komplek gitu, mungkin sama tetangga sebelah nggak kenal. Misalnya kita orang lama atau tetangga sebelah orang baru, itu orang baru tetangga baru nggak kenal sama kita nggak kenal, dan kita juga nggak care, nggak mau nanya gitu ya mereka itu siapa, terus nggak mau kenalan dan lain sebagainya, sama aja seperti itu kan. Jadi kita sebenarnya sama-sama masyarakat, misalnya masyarakat komplek A, tapi ternyata karena kita tidak berinteraksi, tidak ada komunikasi di antara kita dengan orang yang lain, maka sebenarnya ya kita masih tetap bagian dari masyarakat atau komunitas itu, tapi kita tidak melakukan peran sosial atau tidak menjalankan peran kita di konteks sosial hidup bermasyarakat dengan orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, berarti kalau dari sini sebenarnya kita bisa sudah dapat kata kunci. Tadi sudah disebutkan sama temanmu. Kata kuncinya adalah satu, ada mutual influence, ada pengaruh yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mereka mungkin bisa jadi sama-sama memiliki simbol-simbol yang sama di dalam suatu kondisi bagi komitmen dan kepentingan yang sama. Waktu kalian di pondok pesantren, waktu kelas 1, waktu masih di Ar-Razi, kalian disebut masyarakat nggak di situ? Disebut komunitas nggak di situ? Kenapa kok bisa disebut sebagai komunitas di situ? Karena saling berinteraksi satu sama lain, susah dirasakan bareng, senang dirasakan sendiri-sendiri. Oh enggak, dirasakan bareng ya? Oh iya, insya Allah gitu. Kalau susah dibagi-bagi, kalau senang sendiri-sendiri aja dong gitu ya. Oke, jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang ternyata menjadikan kita sebagai komunitas. Even before a child is born, a quest to ensure its long and healthy life begins. All over the world, public health programs work to improve the health and well-being of communities by identifying the risks that affect different people in different places at different stages of life, and finding the best ways to minimize them. It's about giving everyone the best chance to lead long, healthy, fulfilling lives from the very beginning to the very end. A child dies every 3 seconds from infectious disease, but public health interventions can prevent this by promoting things like breastfeeding, immunization, and antibiotics. When children die because they have no access to safe water or basic sanitation, public health programs can make water safe and conditions sanitary. Research shows us who has the highest risk of developing certain conditions. Public health applies it to the real world. It turns evidence into the advice and practical help we need to lead active, healthy lives away from danger. It helps us make the right choices and form the right habits that impact on our health now and long into the future. Doesn't just cost lives, it costs money too. By preventing, detecting and treating disease as effectively as we can, public health can help to halt the spiraling costs of treatment, saving lives and saving money. Public health is about understanding the huge impact that our financial, social and environmental circumstances have on our health, and reducing the differences between us to make us all healthier. It's about making health achievable in mind and body, at home and at work, by supporting individuals, families and communities in the environments they live and work in. It's about working to ensure that no one is left out or left behind as we strive for better. Public health, preventing disease, prolonging life, promoting health, for everyone at every stage of life. Ngerti? Kalau
nggak ada subtitlenya ya, mohon maaf. Oke, yuk, siapa yang mau bantu untuk menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari video itu? Ya, berdiri aja, kamu belakang soalnya. Berdiri biar suaranya terdengar. Ya. Ya. Itu nggak ada yang ngomong kok, nggak apa-apa. Jadi menurut saya itu dari video yang ditampilkan tadi itu menjelaskan tentang ilmu yang merujuk pada untuk pencegahan penyakit dan memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Mencegah penyakit, memperpanjang hidup, sama meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan peningkatan kesehatan masyarakat tadi seperti fisik, mental, dan sosial. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, sudah. Sekarang ya, kalau banyak apa yang bisa didapatkan dari video ini? Kesehatan masyarakat ketika masyarakat itu bisa melakukan kondisi kehidupan orang yang di masyarakat itu, kemudian itu bisa melalui berbagai macam cara seperti tadi dijelaskan kayak meditasi, terus ada pendidikan asli yang nanti juga ada kayak olahraga. Oke, jadi ada banyak cara. Tadi fokusnya Mbaknya menjelaskan bahwa ada banyak cara atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah munculnya penyakit. Ya, tadi salah satunya adalah dengan imunisasi, terus tadi apa tadi? Memberikan ASI, menyusui dan lain sebagainya. Ada lagi? Ya, silakan. Izin menambahkan dari dua pendapat tadi. Ya. Jadi kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh salah satunya ada 3 faktor tadi. Oke. Yang pertama finansial, Oke. kemudian ada faktor sosial dan juga environmental atau pembangunan. Faktor environment, faktor lingkungan, gitu ya. Dan juga bisa dari pembangunan. Oke. Boleh nggak bisa menjelaskan sedikit kira-kira kalau kita bicara dari konteks finansial, apa hubungannya sih kondisi finansial dengan status kesehatan masyarakat? Jadi untuk finansialnya sendiri, ketika seseorang itu memiliki finansial yang cukup atau ekonomi yang cukup, maka kemungkinan terbesarnya untuk seseorang mendapat asupan gizi itu bisa lebih terpenuhi. Apakah hanya asupan gizi aja? Dan juga layanan kesehatannya. Oke, akses terhadap layanan Kesehatan. kesehatan gitu ya. Walaupun sekarang kita punya jaminan kesehatan nasional ya, yang prinsip dasarnya adalah universal health coverage, di mana semua orang, semua warga Indonesia yang selama masih ada di negara Indonesia dan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan setara. Itu kan prinsip dari UHC, dan itu kita wujudkan dalam program jaminan kesehatan nasional. Ya, kalau kalian kenal berarti BPJS Kesehatan. Nah, kalau dari segi sosial tadi, apa hubungannya kondisi sosial dengan status kesehatan seseorang atau status kesehatan masyarakat? Antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi secara sosial. Apakah kemudian interaksinya sifatnya menguntungkan atau tidak menguntungkan? Ya itu kan tergantung bagaimana interaksi itu berjalan gitu ya. Tapi kalau kita bicara kondisi sosial, maka tadi teman-teman sudah mencontohkan. Mungkin kalau ada informasi-informasi yang tersebar di masyarakat yang ternyata itu entah benar atau tidak, tapi kemudian diterima oleh masyarakat, dan mungkin tadi kalau masyarakatnya edukasinya rendah gitu ya, tidak bisa menyaring informasi, tidak bisa melihat lagi apakah informasi itu benar atau salah, maka informasi tersebut bisa diterima atau ditelan mentah-mentah, yang akhirnya dia bisa jadi akan memiliki persepsi yang keliru mengenai kondisi tertentu atau kondisi kesehatan tertentu gitu ya. Nah, kalau yang terakhir, mungkin yang terakhir tadi poinnya adalah finansial, sosial, sama lingkungan. Nah, saya lempar ke sini ya, biar nggak, yang belum keluar adalah different stages of life, mengikuti siklus hidup. Nanti kalian akan belajar di layanan kesehatan primer, mungkin entah saya nggak tahu lupa di minggu keberapa atau banyaknya nanti di Kesmas 2 sampai Kesmas 3. Di layanan kesehatan primer, dalam hal ini puskesmas ya, karena puskesmas itu kan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di level tingkat pertama atau primer. Dia punya upaya kesehatan yang dilakukan yang sifatnya esensial. Nah, upaya kesehatan esensialnya itu mengikuti siklus hidup, mulai dari neonatus, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, sampai
sampai lansia, dan semuanya ada di pelayanan kesehatan tingkat dasar. Karena kita tahu bahwa tiap siklus hidup, karena sudah blok siklus hidup kan, tiap siklus hidup punya permasalahan yang berbeda-beda, dan ada permasalahan kesehatan yang bisa muncul di siklus hidup tersebut yang sebenarnya bisa kita lakukan pencegahan. Ya, misalnya contohnya stunting gitu ya. Biar nggak stunting, maka kira-kira pencegahannya di level mana deh yang harus kita intervensi? Bisa dimulai dari ibu hamil. Berarti kita bicara pada saat anak tersebut masih di dalam kandungan, gitu ya. Lalu kalau misalnya anak yang tadi di dalam kandungan sudah keluar, bukan bayi gitu. Kira-kira apa yang mempengaruhi atau apa yang kemudian bisa mempengaruhi kondisi anak tersebut ketika dia sudah ada di usia produktif di masa yang akan datang? Kalau misalnya dia stuntingnya terus sampai remaja, terus ternyata stunting ini sudah mempengaruhi kondisi kemampuan kognitifnya sehingga dia tidak produktif. Kalau dia sudah usia dewasa, bisa jadi dia tidak produktif secara ekonomi. Di semua layanan kesehatan primer, yang pertama adalah peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Yang kedua, sanitasi. Yang ketiga, statistik dasar. Yang keempat, pengendalian terhadap penyakit infeksi. Communicable disease itu penyakit infeksi ya. Kalau uncommunicable disease itu penyakit tidak menular. Ya, penyakit infeksi berarti penyakit menular. Health education, promosi kesehatan, sama laboratory service. Ini yang menurut Emerson. Menurut Emerson ini sama ya, mirip ya, KIA, medical care dan lain sebagainya. Cuma mungkin yang berbeda, si Emerson memasukkan public health nutrition sama public health nursing. Kalau di puskesmas itu nanti ada yang namanya istilahnya perawatan kesehatan. Jadi perawatan kesehatan masyarakat yang nanti akan dilakukan oleh SDM kesehatan yang ada di puskesmas. Punya WHO sebenarnya mirip-mirip seperti yang punya Nasionik sama Emerson tadi, tapi intinya di sini yang kemudian ini ditransformasi di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. KIA menjadi salah satu kesehatan esensial yang dikerjakan di puskesmas. Terus perawatan kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, public health nursing ini masuk, tapi konteksnya kalau medical care ini untuk personal, UKP, kalau di sistem kesehatan nasional kita nyebutnya upaya kesehatan perorangan. Oke, sudah dapat semuanya? Oke. Langsung guys kalian yang program saja kembangkan. Oke, sudah dibuka semuanya. Tugas kalian adalah yang mas-mas menjelaskan definisi pengertian dari kartu yang dipegang. Mbak, ya silakan. Mbak memberikan contoh aplikasi yang di kartu di dalam kehidupan kesehatan dan kedokteran. Paham? Antropologi dan sosiologi kesehatan. Di sini antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia terkait budaya, etnis, dan juga bagaimana menyikapi terhadap suatu penyakit yang ada. Lalu untuk sosiologinya sendiri merupakan interaksi sosial dari manusia tersebut tentang penyakit tadi, dokter. Mungkin seperti itu. Nanti bisa memberikan dokter Lutfi kuliah ya, antropologi. Untuk contohnya sosiologi sendiri itu seperti kita berinteraksi dengan mulai yang sehat gitu, jadi memberikan contoh sesama masyarakat untuk berperilaku yang sehat. Tadi bicara tentang antropologi, sudah dijelaskan teman-temanmu bahwa antropologi itu ternyata nanti mempengaruhi kondisi kesehatan. Kalian nanti akan belajar bahwa budaya, kepercayaan, nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat itu sangat-sangat mempengaruhi pembentukan perilaku kesehatan seseorang dan perilaku kesehatan masyarakat. Ya, silakan. Terima kasih. Ini tugas baca, tapi saya rasa tugas baca ini sejalan sama ilmu kalian ya, karena ilmu kalian itu kan ada deklarasi. Ini tugas kalian yang harus dikerjakan, dan tugas ini akan saya konversikan sebagai nilai UN 1 untuk kuliah ini.